Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 5 mata kuliah komunikasi bisnis. Di sini kami akan membahas sebuah materi tentang penulisan surat lamaran kerja. Di sini adapun kelompoknya terdiri oleh Bima Pamungkas, Kodria, dan Rianda Saputra. Baiklah, langsung saja. Untuk penjelasan materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Bima Pamungkas. Nah, adapun pengertian pertama tentang surat lamaran kerja. Apa sih itu surat lamaran kerja? Surat lamaran kerja adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan atau pelamar. Kenapa orang atau pejabat seorang organisasi atau lembaga yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan, setiap pelamar hendaknya menyadari bahwa pelamar pekerjaan pada dasarnya adalah menjual dirinya. Artinya pelamar harus mendapatkan mempromosikan dirinya secara wajar dengan cara menyebutkan kualifikasi agar kemampuannya tergambar secara jelas. Nah, adapun tujuan dari syarat penulisan surat lamaran kerja, yang pertama yaitu surat lamaran yang ditulis tanpa harus ditulis oleh pelamar sendiri di atas kertas yang berkualitas baik, tidak boleh timpal balik, dan tidak harus memakai kertas bergaris. Dan tujuan kedua yaitu surat lamaran yang diketik hendaknya diketik pada kertas yang bagus berkualitas, minimal HVS 60 gram dengan jarak pengetikan 1,5 spasi, menggunakan karakter huruf yang mudah dibaca. Yang ketiga yaitu pada prinsipnya surat lamaran tidak perlu dipenuhi dengan materai sekalian. Dan yang keempat yaitu penampilan surat lamaran harus neat, bebas dari coretan atau goresan. Dan yang kelima yaitu isi surat lamaran harus menggambarkan sikap optimis bahwa pelamar akan mau bekerja dengan baik. Yang keenam, isi surat lampiran tidak boleh bernada pemalas atau meminta belas kasihan. Nah, yang terakhir yaitu sapaan yang dipergunakan seperti Bapak Ibu jika melamar instansi pemerintah atau perusahaan swasta nasional, Tuan jika melamar pada perusahaan swasta asing. Nah, adapun struktur dari penulisan surat lamaran kerja yaitu dalam struktur lamaran pekerjaan terdapat beberapa unsur. Yang pertama, unsur tanggal surat, kedua, salam pembuka, ketiga, pembuka surat, keempat, isi surat, dan struktur penulis surat yang kelima yaitu lampiran surat, dan yang terakhir yaitu penutup surat. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rianda. Data pendukung umum dan khusus dalam surat lamaran kerja. Yang pertama, data pendukung umum antara lain. Yang pertama, fotokopi ijazah atau surat tanda tamat belajar terakhir. Yang kedua, pas foto ukuran 3x4 atau 4x6. Yang ketiga, surat keterangan catatan kepolisian SKCK dari kepolisian setempat. Selanjutnya, daftar riwayat hidup. Yang kedua, pendukung khusus. Yang pertama, sertifikat kursus komputer. Yang kedua, sertifikat terampil bahasa Inggris. Yang ketiga, surat izin mengemudi. Yang keempat, surat persetujuan dari orang tua. Yang kelima, surat keterangan pengalaman kerja. Selanjutnya, pendekatan AIDA. Yang pertama ada attention, yaitu perhatian. Yang kedua, interest, yaitu menarik. Yang ketiga, desire, yaitu hasrat. Yang keempat, action, yaitu tindakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang pengorganisasian surat lamaran kerja. Yang pertama yaitu paragraf pembuka.
Adapun yang termasuk ke dalam paragraf pembuka yaitu yang pertama, rangkuman. Pada bagian awal surat lamaran kerja, pelamar kerja perlu mengemukakan kualifikasi yang dimiliki, yang paling relevan dengan jawaban yang diinginkan. Yang kedua yaitu nama. Pelamar pekerja dapat menyebutkan nama seseorang yang sudah dikenal oleh pelamar kerja untuk mengelamar pekerjaan pada perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu sumber publikasi. Sebutkan dari mana pelamar kerja mendapatkan informasi tentang adanya lowongan kerja di perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu cuplikan berita. Pelamar kerja dapat mengambil cuplikan berita di surat kabar atau majalah yang menyebutkan bahwa suatu perusahaan sedang merencanakan membuka kantor cabang dan memperkenalkan produk barunya. Yang kelima yaitu pertanyaan. Gunakan kalimat tanya pada paragraf untuk menarik perhatian pembaca yang menunjukkan bahwa pelamar kerja mengetahui problem dan tujuan dari perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu paragraf pertengahan. Adapun yang termasuk pada paragraf pertengahan yaitu yang pertama, data pribadi. Data pribadi yaitu keterangan yang perlu dicantumkan di dalam data pribadi hendaklah yang terpenting saja, karena riwayat di dalam data pribadi hendaklah yang terpenting saja, karena riwayat hidup ini dibuat untuk keperluan melamar pekerjaan, bukan untuk searching masuk akademi militer. Yang kedua yaitu pendidikan. Kebanyakan para lulusan perguruan tinggi mempertimbangkan pendidikan sebagai kualifikasi yang paling penting. Yang ketiga yaitu pengalaman kerja. Berbagai jenis pekerjaan yang pernah dilakukan, terutama yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilamar. Yang keempat yaitu sikap, minat, aktivitas, dan kualitas. Selain latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja, pelamar kerja dapat menambahkan berbagai informasi tambahan yang dapat mendukung pekerjaan yang dilamar. Yang ketiga yaitu paragraf penutup. Paragraf terakhir ini dari surat lamaran kerja pada umumnya berisi suatu harapan tindakan sebagaimana yang terdapat pada surat-surat penjelasan. Pelamar kerja dengan jelas menyatakan keinginan untuk melakukan wawancara sesuai dengan waktu yang telah disediakan oleh organisasi perusahaan. Untuk mempermudah pihak perusahaan menghubunginya, pelamar kerja perlu mencantumkan alamat yang jelas dan lengkap serta nomor telepon, alamat email, dan jam berapa pelamar pekerja dapat dihubungi, pagi atau siang dan malam. Untuk beberapa perusahaan, barangkali pelamar kerja perlu melampirkan amplop plus prangko balasannya. Namun ada juga beberapa organisasi perusahaan yang tidak menyarankan untuk melampirkan prangko tersebut. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dilihat dari cara pengorganisasiannya, surat lamaran kerja memiliki kesamaan dengan surat penjualan. Adapun persamaannya yaitu surat penjualan mencari perhatian dan surat lamaran kerja juga mencari perhatian. Yang kedua yaitu surat penjualan memperkenalkan produk dan surat lamaran kerja memperkenalkan kualifikasi. Yang ketiga yaitu surat penjualan memberikan bukti, yang sedangkan surat lamaran kerja juga memberikan bukti. Yang keempat yaitu surat penjualan memberikan dorong dari suatu tindakan dan aksi, dan surat lamaran kerja juga memberikan suatu dorongan, tindakan, dan aksi. Materi selanjutnya yaitu tips untuk pelamar pekerjaan. Adapun yang pertama yaitu yang perlu diperhatikan pelamar pekerjaan yaitu yang pertama, pelamar kerja harus mempunyai kualifikasi atau pengalaman kerja untuk posisi pekerjaan yang dikehendaki. Yang kedua yaitu bangkitkan minat terhadap kualifikasi yang dimiliki. Yang ketiga yaitu tunjukkan hal-hal yang positif. Yang keempat yaitu bersih dan menarik. Yang keempat yaitu tuliskan surat dari sudut pandang pembaca, bukan dari sudut pandang penulis.
Yang kelima yaitu tekankan hal-hal yang membedakan dengan pelamar pekerjaan yang lainnya. Adapun yang harus dihindari pelamar pekerjaan yaitu yang pertama, jangan melamar pekerjaan di luar kemampuan. Yang kedua yaitu jangan mengirimkan surat lamaran kerja hasil fotokopi. Yang ketiga yaitu jangan mengatakan bahwa Anda menerima pekerjaan apa saja. Yang keempat yaitu hindari kata-kata yang berlebihan. Yang kelima yaitu jangan meminta belas kasihan terhadap perusahaan yang dilamar. Yang keenam yaitu hindari untuk mempermasalahkan gaji kecuali jika ditanya pada saat wawancara kerja. Yang terakhir yaitu jangan memberi komentar langsung tentang karakter pribadi. Sekian dari penjelasan video kami. Apabila ada materi dan kata yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.